Perjalanan dari Jawa Tengah ke Malang selalu menyimpan cerita. Malam itu, perantau 30-an memacu motornya menembus gelap jalan pedesaan sepi. Udara dingin menusuk tulang, tapi semangatnya tak surut. Dekat batas kota Malang, ia melihat nenek tua renta berjalan sendirian di pinggir jalan. Langkahnya gontai dalam kegelapan. Hatinya iba. Ia hentikan motornya. "Nek, mau kemana? Saya antar." Tawarnya tulus. Ulurkan tangan bantu nenek naik boncengan. Nenek angguk pelan tanpa suara. Merasa lapar. "Nek, mampir warung bakso ya." Ia noleh belakang, boncengan kosong. Nenek lenyap, keringat dingin membasahi punggungnya. Jantung berdebar. Ia lanjut perjalanan. Ia temukan musyola kecil pinggir kampung. Rehat dan sholat isya di teras remang-remang. Saat sujud, suara gemuruh keras dari dalam musyola. Seperti raungan amarah tak suka kehadirannya. Bulu kuduk merinding, sholat terhenti. Apa yang terjadi? Nah, di situ tuh mungkin karena apa ya, suasananya kan mungkin habis hujan, jadi di situ tuh agak berkabut gitu, agak berkabut. Bahkan kabutnya itu ya pekat banget. Saya lihat itu di jalan, hampir saya nggak bisa lihat jalan itu. Saya jalan pelan-pelan karena kabut toh, dan dilalahnya itu mas, kok ada mbah-mbah sepuh. Jadi mbah putri, mbah perempuan itu jalan sendirian gitu mas. Saya kan penasaran, belum jelasin gimana caranya makan bakso nggak pakai mangkok kan? Iya. Saya tanya, iya. Baru seperti itu mbah. Saya tuh tiba-tiba kayak ngerasain ada suara-suara gitu dari dalam musolanya. Pas sholat, mau sholat ini, mau sholat. Suaranya dari mana? Dari dalam dari dalam musolanya. Sudah, cuman saya yakinkan, ini godaan. Jadi cari tempat tinggal dulu, untuk mulai mencari kerjaan. Dan Mas Marbot ini memberikan informasi tentang kos-kosannya dulu. Nah itu akhirnya saya dapat itu kos-kosan sambil katanya Mas Marbot itu tadi, Mas, nanti sampai tak cari pekerjaan wes sampai sementara kos di sini dulu. Tapi anehnya itu orangnya agak maksa. Kok harus di kos-kosan itu? Cuman nomornya itu agak aneh mas. Nomornya itu cuman ada nomor 2, 3 sama 4. Satunya nggak ada. Nah itu makanya saya mikir ini sudah agak aneh gitu. Lonceng sudah berbunyi. Tanda tirai mistis, cerita-cerita seram segera kita saksikan. Selamat malam para sobat seram, sahabat semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik, lancar rezekinya. Bersama saya, Mr. Ram, misteri di balik seram. Malam ini saya kedatangan seorang narasumber, seorang pemuda yang berasal dari Jawa Tengah. Dia mencoba mengadu nasibnya ke Jawa Timur, tepatnya ke Kota Malang, karena dia ingin perubahan dalam hidupnya, dalam wawasannya, dalam pengalamannya. Dia ingin maju, dia bertekad untuk merantau dan mencari pengalaman hidup yang baru. Narasumber kita malam ini bernama Mas Sane Telas akan menceritakan kisah perjalanan dia dalam perantauan. Penasaran? Inilah narasumber kita. Selamat malam. Selamat malam nih. Sobat Ram, kita perkenalan dulu sama beliau. Mas Sane ini berasal dari Jawa Tengah.
merantau ke kota Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Siap. Dan bisa di-spill Mas, kira-kira nanti apa yang akan diceritakan sama Mas Sane tentang kejadian-kejadian yang menegangkan mistis selama perjalanan Mas Sane menuju perubahan kehidupan yang ingin Mas Sane lakukan ini. Bisa. Ini saya ingin cerita perjalanan saya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini. Jadi selama perjalanan ini saya sudah merasakan banyak kejadian-kejadian gitu. Jadinya mulai dari ketemu sama orang tua di jalan malam-malam gitu, terus di masjid juga ada kejadian, sampai saya dapat kos-kosan itu juga ada kejadiannya. Nanti seperti itu. Sobat Seram pasti penasaran cerita yang akan dibawakan oleh Mas Sane. Jangan lupa like, subscribe agar teman-teman Sobat Seram semuanya tidak ketinggalan cerita-cerita di episode selanjutnya. Saatnya kita dengarkan cerita mistis apa yang akan diceritakan oleh Mas Sane. Oke, Mas Sane, ini sebenarnya Mas Sane ini apakah sebelumnya itu punya pendidikan atau punya keterampilan yang membawa Mas Sane untuk berani memberangkatkan diri untuk merantau, Mas? Ya. Saya itu kebetulan lulusan dari kampus agak ternama itu di Jawa Tengah. Itu saya kebetulan juga ngambil jurusannya itu komputer, jadinya saya tuh kuliahnya itu di komputer itu. Jadi lulusan kampus agak ternama. Itu masa apa kampus negeri apa swasta? Karena yang saya tahu itu kalau Jawa Tengah itu kayak di Solo ya, di Jogja itu ada UGM ya, kalau di Malang ada Unmer yang terkenal. Kalau kampus agak terkenal berarti kampus A G. Kalau disingkat apa? Kalau UGM kan misalnya Gajah Mada, kalau agak terkenalnya kampus AT gitu. Ya, saya nggak berani ngomongnya karena memang kampusnya agak terkenal. Oh, itu bukan namanya agak terkenal kan? Bukan Memang kampusnya ini itu. nggak agak terkenal gitu. Gitu mungkin. Ya. Jadi untuk apa ya namanya, karena ini kampusnya masih beraktivitas dan masih ada sampai sekarang, takutnya nanti mempermalukan kampusnya yang kisahnya seperti ini. Takutnya nanti dia dicabut gelarnya sama kampusnya. Makanya Mas Sane ini tidak mau menyebutkan nama yang sebenarnya dari kampusnya. Ya. Terus ini perjalanannya menuju ke perantauan ini yang akan diceritakan ini seperti apa? Jadi saya itu malah anehnya tuh gini, Mas. Saya itu ngalamin selama perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini. Di Jawa Tengah itu hampir jarang nemuin kejadian-kejadian aneh gitu loh, Mas. Di Jawa Tengahnya. Bahkan mau masuk ke Jawa Timur pun itu bisa dibilang masih aman-aman aja, Mas. Kan saya naik sepeda motor gitu, Mas. Dari Jawa Tengah itu naik sepeda motor. Ya karena kan kalau buat saya lebih murah kalau naik sepeda motor kan irit gitu kalau saya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur naik sepeda motor sampai masuk Jawa Timur itu masih aman, nggak ada kejadian aneh, Mas. Nggak ada kejadian. Ketika mau masuk ke Malang ini loh, ada aja kejadian, Mas. Pas mau masuk ke Malang kan mungkin masuk ke Malang ini kan saya
masuknya itu kira-kira habis isak gitu loh. Oh, perjalanan dari Jawa Tengah langsung menuju Malang, mendekati Malang itu masuk Isak. Nggih. Jadinya kejadiannya itu ya momen itu, bahkan saya pas sebelum itu ya nggak pernah ada kejadian aneh-aneh gitu. Pas saya masuk Malang itu di daerah, jadi ada daerah mau masuk ke Kabupaten Malang itu Mas. Saya kan lewat jalur selatan kan, sepeda motor itu mau masuk ke Kabupaten Malang itu, saya kan lewat ada semacam bendungan itu Mas. Oh iya, ada bendungan itu. Di situ tuh kan ada apa namanya, jalan kembarnya itu loh. Kembarnya yang besar itu. Kan itu kan, dari situ kan biasanya kalau setahu saya rame biasanya. Itu kira-kira masih saya lihat jam itu sekitar jam 9 kalau nggak salah, jam 8 9-an lah, ingat saya. Harusnya daerah situ tuh rapi, dan dilalanya situ kok sepi Mas. Di situ tuh sepi, agak hutan gitu ya. betul. Jadi apa nih namanya itu, kayak jalannya itu udah sepi, terus kan daratannya daerah air gitu loh, banyak airnya gitu kan, bendungan. Terus ada masuk itu udah agak banyak hutan-hutannya gitu. Nah di situ tuh mungkin karena apa ya, suasananya kan mungkin habis hujan, jadi di situ tuh agak berkabut gitu, agak berkabut. Karena kabutnya itu ya pekat banget. Saya lihat itu di jalan, hampir saya nggak bisa lihat jalan itu. Saya jalan pelan-pelan karena kabut tuh. Dan dilalahnya itu Mas, kok ada mbah sepuh. Jadi mbah putri perempuan itu jalan sendirian gitu Mas. Itu jam segitu itu. Di jalannya sepi. Gitu. Makanya loh, saya kan ya agak gimana nih, kayak masake gitu, kasihan gitu loh, maksud saya tuh kasihan baik. Saya berhenti Mas. Terus tanya gitu loh, tanya ke Mbak, ngapunten, maaf Mbak gitu. Saya Indonesianya gitu, maaf Mbak, kok tindakan piyambakan, maksudnya pergi sendirian itu mau kemana, saya tanya gitu. Oh sana loh nak, saya mau ke arah ke dekatnya pengadilan, dia bilang gitu. Nah itu saya mikir, sekalian apa buat temen gitu, saya udah agak capek kan, lumayan ada temennya di jalan gitu. Akhirnya saya tawarin Mas, itu Mbak, gimana Mbak kalau misalkan tak gonceng? Oh, nawarin tumpangan. Iya, nawarin tumpangan. Saya coba Mbak itu turun, orangnya mau. Ya, habis itu naik lah Mas. Saya bantu naik, kan sepeda saya kan agak besar, banyak kan kecil gitu, kalau saya agak saya bantu gitu. Nah setelah naik sepeda saya jalan pelan-pelan. Tapi anehnya itu Mas, saya kalau waktu selama perjalanan itu tadi rasanya kayak aroma wangi gitu loh Mas. Dari ada semenjak mbahnya naik itu ada aroma wangi gitu. Saya mungkin hanya perasaan saya. Padahal di situ itu setahu saya itu tempat pembuangan sampah Mas. Nah, Itu jalan itu bisa wangi gitu ya. bisa wangi Mas. Makanya saya sendiri kan kurang paham di daerah itu gitu. Akhirnya saya abaikan lah, yang penting saya ada temen nih. Saya nggak kepikiran aneh-aneh, nggak pernah ada kejadian aneh-aneh gitu kan. Saya ajak ngobrol baik, terus ya paling enggak berapa menit lah perjalanan pelan-pelan itu kan, kita ngambil ngobrol. Saya lapar, saya nawarin Mbah, ngapunten, kalau mbahnya lapar napa mboten kayak gitu kan, Bahasa Indonesianya. gitu. Terus mbahnya lapar apa enggak?
saya soalnya lapar mau cari makan. Saya bilang, mau boleh. Ya, saya tanya gitu kan, baik. Oh, ini kok ada bakso. Karena Malang terkenal dengan baksonya. Betul, mungkin di situ, Mas. Ada bakso, saya juga kan penasaran, Mas. Pengen tahu maksudnya itu bakso Malang tuh kayak apa sih? Waktu mau masuk bakso Malang itu kan, wah, ada bakso. Itu kira-kira ya jam 9 ke atas lah. Nah, itu saya ajak lah Mbak itu ke warung bakso itu. Saya ajak Mbak. Jalan itu baik, nanti baksonya apa aja Mbak isinya, iseng-iseng gitu loh Mas. Ya biar agak cair gitu suasananya, nggak menegangkan. Ya, tempatnya kayak gitu kan. Akhirnya, oh iya, aku pinginnya pingin pentol terus sama apa siomay itu loh Mas. Iya, tahu saya. Sukaan saya itu. Nah itu siomennya itu saya agak heran Mas. Banyak kan pun sepuh, jadinya sambil guyon-guyon aja lah gitu loh, saya bilang aja ke mbahnya, Mbah kapunten, Mbah tasik sakit toh daging. Kan giginya sudah gitu tuh Mas ya, orang sepuh Mbah ternyata bilang, lo iso ya, masih bisa ya, giginya Mbak masih utuh ini gitu. Oh iya Mbak. Nah itu, tapi tiba-tiba Mbaknya bilang gitu Mas. Tapi nanti kalau saya beli bakso, saya nggak mau pakai mangkok. Bilangnya gitu. Bentar. Jadi Mas yang tadi kan bikin bakso dalam posisi membonceng si Mbak. Nah, dalam perjalanan Masnya menawarkan mau nggak sekalian makan bakso sama saya gitu, sama Masnya, mas apa ini. Nah, setelah itu Masnya heran, ini Mbak kok suka bakso? Nah, iya. Apakah masih mampu menggigit pentol? Gigit pentolnya itu Mbaknya bilang masih bisa, tapi ada syaratnya. Oh, makan bakso ada syaratnya. Iya. Beliaunya mbahnya itu bilang, Karena udah sepuh mungkin udah tua tuh ya. tapi syaratnya aneh toh Mas. Iya. Kenapa makan bakso gak pakai mangkok? Iya. Ya itu loh, makanya kan loh, saya mikir gak pakai mangkok. Nah, kan ya penasaran toh Mas. Iya. Oh, kan udah dekat sama Masnya. Saya noleh loh Mbak, kalau nggak ada. Oh. Jadi dia minta bakso, mau makan bakso, tapi syaratnya nggak pakai mangkok. Terus gimana itu Mas? Makanya kan saya penasaran. Akhirnya saya naik sepeda itu, penasaran, tak toleh Mas. Toleh, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Ini baru kejadian sobat, selam semuanya. Minta makan bakso tapi nggak pakai mangkok, tapi hilang. Saya tanya, hilang. Baru tersebut hilang. Waktu saya bersepedanya ke warung bakso. Oh, kebetulan ada warung bakso. Udah dekat soalnya. Oh, Udah dekat. Di bakso yang saya tuju. dari kejauhan kelihatan wah itu warung bakso. Udah kelihatan, Mas. Oke. Kelihatan. Itu kan akhirnya tak keber sekalian wis warung bakso berhenti. Geber itu apa, Mas? Keber itu digas kenceng gitu loh Mas. Oh, saking takutnya kencengin gasnya. Gasnya tak kencengin gitu. Iya. Ber gitu kan. Sampai ke warung bakso. Saya takut Mas. Terus sama tukang baksonya yang dia kan nyantai gitu. Ada apa Mas? Dan gitu. Oh, si tukang bakso. Baksonya. Pak, nyun sewu Pak. Tadi itu saya jenengan lihat Mas dari sana toh, bilang gitu toh. Oh, Ini kan kelihatan di jalan gitu. Dari sana toh, nggih Pak, iya. Tadi saya itu jenengan lihat nggak? Saya tadi itu sama siapa? Ya sendirian. Berarti bilang, jadi karena sepi hanya sampean saja dari jauh kelihatan. dari kelihatan. Tidak diperhatikan sama tukang bakso Ya, tadi. betul. Sudah diperhatikan dan saya tanya,
saya tadi sama siapa? Loh, ya sampai sama siapa? Mau sampai dari sana tadi saya lihatnya sendirian. Oh, berarti saya sendirian Pak. Tak bilangin ke Pak Basumi itu tadi. Saya tadi itu loh Mas, Pak, sama mbah-mbah sepuh. Sebetulnya tadi tak tawarin lah beli bakso. Karena kan saya lapar, bilang ke Paknya yang jual bakso. Makanya udah nggak enak itu perasaan. Udah gini udah nggak enak. Saya terusin ceritanya toh. Terus habis itu dia bilang, saya mau bakso, tapi makannya nggak pakai mangkok. Dia bilang gitu. Oh langsung orangnya, wes tak bedek. Bilang gitu orangnya. Wes tak bedek kayak Dia tahu. nah itu loh. Saya kan nggak tahu Mas. Maksudnya, loh kenapa Pak? Wes sampean lu gak pekoro sampean lu. Bilang gitu. Dapat masalah malah di. Nah makanya itu kan saya kan minta bikin masalah. bantuan. Iya. Saya kan takut gitu loh. Aduh kok saya dimarahin. Sampai lu malah kayak pekoro sampai lu. Soalnya gini Mas, kalau ada orang tuh kejadiannya kan sering. Bilangnya gitu. Warga baksonya ini Sering kejadian. kayak gitu ternyata. Dia tuh bilang ke saya, karena sering kejadian kayak gitu dan berhentinya kebanyakan orang-orang itu yang di warung bakso itu. Karena takut tadi berhentinya di situ. Dan ternyata Mas, setiap ada kejadian seperti itu, mangkok baksonya mesti hilang satu. Si Pak jual bakso itu ceritanya kayak gitu. Sampai lu golek pekoro Mas. Sampai cerita ini mesti wong tua nyuwun bakso tapi gak pakai mangkok. Nah, setiap itu cerita kayak gitu, mesti mangkok saya hilang satu. Bilangnya gitu. Berarti kayak mungkin ngisi Mbah Mangkok. Mbah Mangkok mungkin. Makanya saya kan, saya pikiran saya itu saya minta bantuan. Iya. Paling nggak dikasih minum dulu kan ketakutan. Akhirnya enggak Mas, dipaksa saya beli bakso. Harus beli. Dia kehilangan mangkok tadi. Oh iya. Ini kayak legend gitu ya Ceritanya mungkin udah jadi semacam urban legend. Iya. Jadinya akhirnya syaratnya saya harus beli. Nah karena saya kan udah takut. Iya. Akhirnya ya wes Mas, saya beli, saya bilang gitu. Ya wes Pak tak beli nih wes. Tapi saya juga yang nggak pakai mangkok, saya bilang gitu. Ikut simbol nggak pakai mangkok Mas. Nah daripada saya pekewo harus makan di tempat, akhirnya kan saya ndang-ndang gitu loh Mas. Iya saya takut. Dah Pak, saya nyunduk aja, saya bilang gitu. Nyunduk pentol 2. Karena Sebagai syarat. akhirnya ya udah pentol 2 saya sunduk, saya bawa itu langsung, saya kesak aja gitu loh Mas. Kayak gitu ceritanya. Sobat Seram ini bakso misteri tentang Mbah Mangkok. Penasaran dengan cerita selanjutnya dari Mas Sani? Kita lanjutkan. Terus setelah bawa pentol yang disuruh tadi, itu kemana Masnya? Cerita itu jadi gimana? Karena akhirnya kan ya sebisa mungkin, sejauh mungkin lah pergi dari situ dulu. Saya pokoknya jualan. Tapi pasti yakin tuh arah Malang ya? Arahnya Malang. Soalnya kan sekarang saya tinggal di mana? Kenapa kok milih Malang? Kok nggak milih Jawa pinggir atau Nah itu ada ceritanya. Jawa mana gitu? Itu dulu saya itu sebetulnya Jawa Timur gitu ya, itu kata mbah saya. Kata mbah saya itu, Le, terah rezekimu ku ning Malang, ning Jawa Timur. Ini Jawa Timur. Jawa Timur. Terahmu ku Malang. Jadinya mungkin sama orang tua juga ya, karena percaya namanya orang Jawa Tengah ya Mas, percaya sama hal-hal seperti itu toh. Jadinya ya akhirnya mereka nyarankan ketika saya merantau paling tidak harus ke Malang dulu. Harus itu. Setelah ada pentol itu, Masnya melanjutkan Saya akhirnya perjalanan ke Malang itu Mas, sejauh mungkin dari tempat itu. Akhirnya sampai di ya daerah kotanya sudah, kalau tidak salah masuk kotanya langsung pinggiran, ya pinggiran, masih pinggiran. Akhirnya kan
saya kan saat itu, seingat saya kan akhirnya saya itu kayak diingetin, merasa kayak diingetin gitu loh. Paling mungkin ini gara-gara saya belum sholat. lupa. Bahkan sebelumnya kan udah belum sholat isya, akhirnya saya cari masjid lah, masjid terdekat. Saya ketemu di daerah yang perkataan sudah mau masuk kota Malang itu saya di situ ada masjid gitu, ada masjid di situ. Masjid, akhirnya saya ya ke masjid itu dulu gitu loh. Kawasan masjidnya itu kayak belok ke kampung sedikit gitu, ada kelihatan sudah di situ. Akhirnya saya ke musola itu, musola. Oh, masih buka masjidnya? Sebenarnya udah tutup, cuman gerbangnya buka. Oh, Jadinya kan semacam apa ya, ada terasnya gitu loh. iya. Ada terasnya. Saya udah merasa nggak nyaman, perut lapar. Akhirnya cari tempat berhenti ya, musola itu sekalian sholat. Iya. Saya berhenti. Terus yang pentol dua tadi itu makan dulu ya. Ya kan? Kita tumpeli lapar. Nah itu masuk kayak jaket mas, kantong jaket. Udah bentuknya kayak gitu akhirnya. Iya. Kemudian saya makan dulu lah, makan pentolnya dua. Selesai. Itu kan sudah selesai, saya istirahat sebentar. Ya sekiranya itu jam mungkin kisaran jam 10 jam 11 mungkin. Jam 11-an misalnya. Sholat isya lah, sholat itu kan wujudnya ada di luar gitu loh. Ada keran di luar gitu. Ada kerannya di luar. Itu kan saya akhirnya itu saya sholat. Sholatnya itu kan karena masjidnya itu yang dalam itu dikunci, akhirnya saya di teras. Oh, sholat di teras. Ya, itu kan juga lampunya kan tahu sendiri dengan kalau lampu Agak redup ya agak redup gitu dong. Nah, sebenarnya saya yakin kalau masjid itu tempat paling aman. Akhirnya saya sholat. Nah, ketika sholat, saya tuh tiba-tiba kayak ngerasain ada suara-suara gitu dari dalam sholatnya. Pas sholat, mau sholat ini, mau sholat. Suaranya dari mana? Dari dalam suara, dari dalam musolanya. Sudah, cuman saya yakin kan, aduh enggak lah, ini godaan. Saya kan ya paling enggak sedikit lah tahu agama gitu kan. Bisa juga arwah nenek tadi ya masih ngikuti ya. Ya naudzubillah jangan sampai mas. Iya. Saya mikirnya soalnya menghindar dari itu kan. Iya. Cuman karena mungkin juga bisa ya mas ya. Maksudnya kayak perasaan bawaan takut tadi loh. Iya. Akhirnya dengar yang aneh-aneh gitu kan. Nah, itu nawa itu niat untuk ibadah sholat niat sholat sampai bacaan Al-Fatihah. Nah, masuk ke bacaan Al-Fatihah ini, kan Al-Fatihah itu kan awal sholat tuh mas ya. Allahu Akbar takbiratul itu kan Al-Fatihah. Tiba-tiba dari dalam musola ini ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kan saya biasa suara agak saya keluarin gitu. Oh iya. Karena apa ya? Kebiasaan. Ya ajaran guru saya seperti itu. Iya. Jadi paling enggak suara harus dikeluarin. Iya. Itu saya aja itu agak kenceng gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sopo iku? Kayak gitu mas. Ada suara dari dalam. Waduh. Godaan ini mesti. Ini mesti gitu. Oh saya kencengin doanya. Saya terusin doanya. Saya kerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malah kenceng juga masanya. Sopo iku? Malah gitu di dalam. Aduh. Wajah, siapa itu? Siapa itu? Oh. Dari dalam musola loh. Saya bayangin, aduh musola ini kok gini gitu kan. Nadanya marah tuh. Ya kayak orang bentak gitu loh mas. Kayak nggak suka gitu loh saya di situ itu. Iya. Kayak berusaha kayak kamu ngapain di sini? Tapi masalahnya tetap bertahan. Saya bertahan, jaga iman saya. Bacaan saya teruskan sampai selesai.
Terus orang itu tiba-tiba kayak ada semacam suaranya tuh akhirnya semakin riuh di dalam itu. Kayak ada pintu buka, kayak riuh suaranya itu. Saya terus diam, saya fokus sholat saya sampai 4 rakaat selesai. Nah, pas itu kan waktu tahiyat akhir, ketika yang akhir itu mau salam itu sudah agak tenang. Saya pikir wah ini mungkin duitnya sudah pergi ya. Saya salam, kan agak ngelirik gitu kan. Perasaan mir-mir nih, maksudnya takut saya kan masih ada ya. Jadinya saya kira-kira ini beneran udah gak ada, udah aman apa itu. Saya salamnya itu sambil ngelirik gitu. Saya itu kok ada bayangan kayak sekilas tuh ada kayak orang berdiri di situ. Saya terusin sampai salamnya ke kiri kan. Waktu ini berdoa, takut saya berdoa. Contoh panjang macam itu. Justru saya lihat masih berdiri di situ mas orangnya, makin dekat. Itu kayak semacam bentukannya itu kayak orang, tapi kayak pakai kemben atau apa ya, warna putih gitu loh. Lah, tangannya ini bawa cibuk gayung. Bawa gayung. Tapi pakaiannya kayak pakaian zaman dulu gitu. Ya, kayak zaman dulu. Remang-remang soalnya lampunya nggak terang gitu ya. Terang. Jadi orang itu kan kayak putih gitu kan, putih kayak bayangan putih. Terus ini juga ditutup gitu kan. Tak ada kemben atau apa gitu, tapi warnanya putih mas. Bawa gayung. Aduh, apa lagi ini ya Allah. Saya doa mas. Saya doa sebisa-bisa saya. Akhirnya saya lihat kok nggak pergi-pergi orangnya. Dia cuma kayak seakan-akan kayak nantang gitu loh mas. Tak kencengin doa saya, kerasin lagi kerasin. Iya. Doanya kerasin, ikut keras mas orangnya. Dia menyerukan, ikut doa juga mas. yang dibaca apa itu sama Mas Sani? Saya bacakan satu ayat kursi. Ayat kursi. Karena agak panjang. Apalagi kalau macamnya Iya. Terus saya baca, dia ikut balasi juga. Saya baca doa, dia ikut balasi. Jadi kayak jamaah Yasin, jamaah Yasin cuma ini jamaah ayat kursi. Betul. Oh iya. Nah, akhirnya terus-terusan mas. Akhirnya orangnya mungkin, saya kan namanya orang takut kan cuma bisanya diem gitu loh. Itu makhluknya datang mas. Nggak hilang dia dibacakan, nggak hilang. Malah ikut baca kayak mendatangi Mas Sani. Dia udah datang ke saya tuh begini. Loh, orang tuh ini. Loh, saya noleh. Ya Allah, ternyata orang mas. Dia bawa cibuk pakai air tuh mau disiramkan saya. Ternyata orang loh. Siapa dia orang tuh? Loh ya, kamu juga orang tuh. Gitu mas. Nggak bisa jawabnya. Wong tuh enggak gitu. Lagi wong tuh. Lagi wong. Wong. Gitu. Ya Allah, ternyata setelah ya paling enggak setelah lama gitu kan, dia agak tenang. Dia bilang kalau dia tuh marbot situ gitu. Dia tuh pulang dari pengajian. Iya. Lewatnya jalur dalam, ya kan mandi lah gitu kan, mandi. Lupa mengunci gerbang, terus kan masuk. Betul. Mau sholat tuh hilangkan ketakutan yang tadi. Betul mas. Kejadian lagi. Nah, Iya. Allah. Dan ternyata saya pikir kemben tuh anduk mas. Oh anduk, jadi dia belum selesai mandi kan? Belum selesai mandi kelihatannya mas. Makanya tuh bawa cipu udah nggak tenang, akhirnya saya belum selesai mandi tadi mas. Tak kira ada siapa, maling atau apa. Tiba-tiba ada suara doa loh. Apa jin gitu loh. Itu loh, akhirnya dia saut-sautan doa. Jadi marbot mau mandi dengar suara ayat Al-Quran dikira jin, zaman situ bertanya sopo kui, sama dikira jin. Sama-sama Itu sama-sama takut berarti kan. Dia lebih takut lagi soalnya. akhirnya ketemu lah. Sama-sama orang. Iya. Wong tiba orang ternyata. Oke. Bisa. Wong itu katanya. Cerita mistisnya. Gimana selanjutnya? Ya, kita saksikan kisah selanjutnya yang lebih mistis, tapi
Ya, tapi di balik seram ini ada apa? Kita lanjutkan. Terus di Marbot itu tadi gimana tuh? Setelah ketemu Marbot, ngobrol kah atau gimana? Terus Ya. akhirnya sampai diizinkan tidur di situ kah atau gimana? Jadi kan istilahnya apa ya? Mungkin ya sama-sama nggak enak ya mas. Sama-sama nggak enak. Akhirnya dia bilang, "Ya udah cerita saya kalau ya kita ngobrol gitu loh. Udah mas, saya tak selesai sebentar mandi. Orangnya kan pamitan sebentar. Masuk mandi, selesai mandi dulu, habis itu keluar lagi. Keluar lagi. Terus kita ngobrol gitu loh. Ngobrol. Nah, kita ngobrol itu ya cerita-cerita lah. Saya itu atau sini mas dari Jawa Tengah hanya punya karakter dan saya udah terlaluan apa ya tekanannya itu terlalu besar jadinya udah saya cerita aja apa adanya gitu. Jadi saya cerita kalau saya itu dari Jawa Tengah habis ngalamin kejadian ini di pas mau masuk ke Malang kejadian ketemu sama banyak akhirnya pas ke masjid itu sampai Mas Marbotnya tadi saya kirain demit juga kan gitu kan udah pikirannya nggak karu-karuan gitu akhirnya saya kesini merantau cari pekerjaan itu ditanyain sama Mas Marbotnya itu loh sampai juga tahu bakal kemana loh saya bilang gitu dan itu akhirnya ditawarin lah mas kayak semacam kos-kosan gitu loh kos-kosan saya mikir oke lah saya pikir juga kan saya belum mas belum itu belum ada ide pekerjaan gitu loh. Iya. Jadi kan barusan datang ke kota orang Jadi cari tempat tinggal dulu dan untuk mulai mencari kerjaan. Dan Mas Marbot ini memberikan informasi tentang kos-kosan. kosannya dulu. Oh. Nah itu akhirnya saya dapat itu kos-kosan sambil katanya Mas Marbot itu tadi mas nanti sampai tak cari pekerjaan wes sampai sementara kos di sini dulu. Tapi anehnya itu orangnya agak maksa mas. Kok harus di kos-kosan itu? Dekat dengan masjid itu atau? Ya kira-kira mungkin sekitar 20 meter, 30 meteran lah mas dari musola itu. Mungkin murah. Kosnya murah. Wong katanya tuh dia di situ 400 apa 450 gitu. Oh, bulannya. jadi baik juga Marbot ini ya. Nah, Kasihan melihat orang perantau yang belum punya tempat tinggal, dikasih informasi kos-kosan yang dekat situ. ya. Akhirnya ya udahlah mas, saya udah capek, udah malam-malam perjalanan dari Jawa Tengah kena kejadian-kejadian kayak gitu tadi. Ya saya mikir oke lah. Paling tidak sementara ada tempat tinggal. Berarti Mas Sani ini tidur dulu di masjid, terus besok paginya ke tempat kos yang disampaikan dulu tadi. Akhirnya saya itu sama Mas Marbot kan paginya itu kan diantar ke kos-kosan itu. Diantar saya kos-kosan itu lumayan, meskipun agak bangunan tua gitu. Bangunan tua. Hanya saya mikirnya semoga aja mau murah aja loh mas. Paling enggak sementara lah ada tempat tinggal. Itu bila lah ya mas. Saya tuh pas masuk kos-kosan tuh pas malam pertamanya itu gak enak perasaan saya mas. Ternyata kos-kosan itu singgung mas. Saya angker gitu semua ya. dan itu akhirnya saya agak gimana gitu kan kejadiannya itu banyak hal-hal aneh gitu loh mas di kos-kosan itu malam pertama deh ini. Akhirnya Mas Marbotnya tak cari lagi mas. Maksudnya gini, Marbotnya ini nggak ikut masuk, cuma ngasih tahu aja itu kos-kosannya. Nanti terus dia meninggal, masnya masuk sendiri. Setelah kos, ternyata malamnya langsung ada kejadian yang kurang. Itu apa bentuk penampakan, suara kah? Iya banyak ada penampakan, ada intinya kos-kosannya itu wangkar di Bandung mas. Jadinya
ya saya agak Nggak ada kamar lain yang diisi atau apa gitu? itu kebetulan Mas ya. Kamarnya itu kan ada 3. Oh, 3 cuma Tiga, 3. ya, 3. Cuman nomornya itu agak aneh Mas. Nomornya itu cuma ada nomor 2, 3 sama 4. Satunya nggak ada. Satunya nggak ada. Nah itu makanya saya mikir ini sudah agak aneh gitu. Mas Ani di kamar? Nomor 3 Mas. Oh, lah yang 2, 4 ini kosong atau? Saya lihat kosong. Cuman yang nomor 4 itu buka. Nah ini Mas, maksud saya itu ini. Saya kan ketika tahu kos-kosan ini angker, ternyata kos-kosan ini agak ya horor lah. Kan saya protes, saya cari Mas, siapa yang Mas Marbo tadi. Mas Marbo kan saya cariin, soalnya kan dia yang ngasih tahu informasi loh Mas. Saya nyariin ke musola tadi. Saya nyari ke musola, saya datangin Mas Marbo. Terus saya ya istilahnya apa ya, semacam konfirmasi lah. Konfirmasi. Karena kok tidak mengenakan Nah, tempat yang dikasihkan informasi dari makhluk tersebut. akhirnya saya tanya, loh Mas, jenengan ini pripun, jenengan ini gimana sampai ini kasih saya kos-kosan kok kayak gitu? Ya bener murah, nah, cuman kayak gitu. Nah ya itu jawabannya gitu. Oh, kok aneh ya? Nah itu, lah ya itu Mas. Saya lihat jenengan waktu pertama kali datang ke musola ini, saya pikir jenengan itu orang yang alim. Karena sholat tadi sholat malam tuh, jarang orang sholat malam Itu. Iya. Itu kan sholatnya aja sebelum jam 12. Nah seperti itu. Biasanya orang kan seperti 3 malam gitu. Itu saya kan udah ini pasti rajin sholatnya. Dia nggak tahu kalau itu kan sholat isya sebetulnya, saya belum sholat isya. Dia nganggapnya seorang alim. Akhirnya karena dia nganggap saya orang alim itu, secara nggak langsung dia itu sebenarnya minta tolong gitu. Enggak bocah ini. Jadi kan dia tahu dia itu gini loh. Dia tuh ternyata juga ngekos di situ. Nah, ngekos di situ karena angker, karena dia tinggal sendirian. Kan sama rumah induknya kan agak jauhan. Meskipun dalam satu komplek gitu. Jadi rumah induk, ada lagi komplek kecil 3 deret ini tadi, kamar kos-kosan gitu. Agak angker gitu. Nah itu tadi dia itu nyata tinggalnya ya di nomor 4 itu tadi. Gitu. Nah di nomor 4 itu. Nah makanya Mas, saya dulunya kan saya lihat jenengan ini kan alim. Ya siapa tahu pas jenengan di situ angker horor demitnya itu bisa hilang gitu. Berharap Mas Siman ini bisa mengusir roh-roh jahat di kos-kosan tersebut. Gitu. Tapi makanya saya mikir, loh kok iso sih Mas gitu loh, kok sakit dengan ngoten itu loh. Saya tuh kok bisa ya, karena sampai saya lihat doanya itu bener-bener apa ya, takis gitu loh. Pas saya sholat itu nggak tahu saya takutan. Kencengnya Karena takut tuh. Udah kenceng, tapi itu bacaannya aku takis gitu loh. Jenengnya orang takut loh Mas ya. Akhirnya yang pasti gitu. Dikiranya saya orang alim Mas. dianggap mumpuni untuk mengusir kok barang yang mengganggu halus tadi. Itu. Nah, ternyata ketika saya konfirmasi ke Marbutnya pernah kos di situ. Itu dia tuh juga takut. Akhirnya setiap malam kan karena takut itu tadi, dia tuh ke masjid gitu loh Mas. Tempat apa ya istilahnya ya, untuk melarikan diri lah atau istilahnya itu. Dia nggak berani lah di kos-kosan itu kalau malam. Dia ke masjid situ, ke musola itu. Nah sama takmirnya, karena sering ke musola itu, terus Mas sampai dari Marbot sini aja. Gitu. Jadi dia juga baru Mas. Dia tuh sebetulnya kan pendatang juga, sama-sama perantauan gitu. Jadi istilahnya ini kayak uji coba gitu ya. Nah, dia mungkin sungkan mau minta tolong, cerita barusan kenal kan mungkin. Plus mungkin juga cari hitung-hitung golek konco lah, cari temen lah di kos-kosan itu mungkin. Akhirnya ya kayak gitu tadi. Jadi ini si Marbut ini pernah kos di situ sebelum jadi Marbut, takut
akhirnya tidur di musola. Nah, Oh, karena keseringan dijadikan marbot sama pengurusnya. iya, Ketemulah sampean. betul. Karena kamu sholatnya kenceng suaranya, dia alim hebat. Berharap dia bisa mengusir. Oh gitu. Saya tuh ya takut. Saya juga nggak berani. Berarti sama-sama perantau bertemu dalam apa namanya kejadian mistis yang sama, ya. Juga sama-sama belum dapat kerjaan. Ya, akhirnya ya sama Mas Marbotnya, ya Mas, sama lihat kawannya jadi marbot kini bisa lah. Oh. Bilang gitu Mas, pernah ditawani jadi marbot. Ya, tapi sudah bayar kan ya rugi. Ya makanya Mas, kan ya nggak mungkin gitu loh maksud saya. Mungkin karena yang merantau belum tahu benar kota Malang. Nah, Akhirnya dapat kos yang angker, dua-duanya mengalami nasib yang sama. betul Mas. Ya, sempat seram, cerita ya mistis, lucu, tapi juga ya harus kita hargai bahwa sebuah usaha itu memang mesti ada rintangannya. Ya. Sobat seram, itulah kisah Mas Ani Telas, seorang perantau yang mengalami kejadian mistis ketika pertama kali dia melangkahkan kakinya untuk mencari pengalaman baru di kota Malang. Tapi ingat, kalau Anda ke kota Malang, jangan lupa makan bakso, hindari Mbah Mangkok. Kalau ke masjid, lihat-lihat dulu marbotnya sama nggak nasibnya dengan kita. Seperti itu. Demikian kisah malam ini, semoga menghibur. Buat sobat-sobat seram semuanya, jangan lupa yang tadi saya sampaikan, like, subscribe, supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Mungkin Mas Sani bisa mau memberikan pesan-kesan sebagai seorang perantau pada sobat-sobat seram dan bunda semuanya. Gini. Buat sedoyo mawon semuanya aja. Dari saya pesannya, sebagai perantau kita harus pandai-pandai jaga diri dan setidaknya tahulah kota yang akan kita datangi itu seperti apa, biar setiap kejadian itu nggak sampai aneh-aneh gitu ya. Pemirsa dan sobat seram semuanya, itulah pesan dan kesan dari Mas Ani Telas. Sesama perantau kita harus tetap selalu tegar dalam menjalani tantangan. Semuanya pasti ada jalannya. Demikian kisah di balik seram malam ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Caranya memeten ko gawin guyu Paso ayahin guyu ko pas loro untuk Apa ngicok biru ni masih semu-semu Timbang gue pikir ngeluang gue potong guyu Bilang sekarang bawa nolangan Alhamdulillah sekarang bawa nolangan Alhamdulillah sekarang bawa nolangan Alhamdulillah sekarang bawa nolangan Alhamdulillah sekarang